Jangan sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bintang. Apa kabar kalian semua? Pastinya kalian semua baik-baik saja kan? Dan semoga kalian yang nonton video kali ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke, di sini aku akan melanjutkan cerita dari sesajen kemarin, yang dimana ada seorang bocah yang selalu mimpi buruk. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Nah, setelah ditenangkan nih oleh kedua orang tuanya, Dito pun langsung tidur nih. Keesokan harinya, Dito selalu murung nih. Ke sekolah pun wajahnya murung. Dito masih kepikiran nih sama mimpinya. Akhirnya, Dito nggak fokus tuh sama pelajaran. Selang pelajaran, Dito selalu ngelamun nih. Dan akhirnya, pembelajaran pun usai nih. Dito pun pulang tuh ke rumah. Dan setelah pulang ke rumah, Dito mengalihkan perhatiannya ke nonton TV. Karena ya Dito takut nih untuk keluar, masih trauma ya. Dito nonton TV saja nih di rumah. Kemudian malam pun tiba nih ya. Dito pun enggan tidur nih karena takut mimpi buruk lagi. Dito hanya setengah tidur nih ya. Gimana ya, setengah tidur itu kayak rebahan doang ya, takut untuk tidur. Dan tengah malam pun tiba. Si Dito yang tak kuat nahan ngantuk akhirnya ketiduran nih. Dan tiba-tiba Dito mimpi lagi. Dito lagi berada di ruangan yang sangat gelap sekali tanpa adanya cahaya. Dan di situ Dito langsung nangis nih, nangis ketakutan tuh dia. Dia mencari jalan keluar tuh, ke sana, ke sini, lari ke sana, sini. Dan setelah lamanya lari, Dito menemukan cahaya putih dan disamperin tuh sama Dito. Akhirnya Dito keluar tuh dari ruangan gelap tersebut. Dia kira keluar dari tempat gelap tersebut udah selesai ya, dan ternyata belum usai. Setelah Dito keluar, bingung dia. Kenapa? Ya karena Dito ada di tengah hutan. Di tengah hutan yang cukup lebat ya, hutan purba lah ya. Dan di hutan tersebut tak ada satu orang pun, yang ada hanya suara hewan-hewan ya. Engke, engger, engke. Tak lama kemudian, Dito yang takut, kebingungan, dia tuh duduk tuh jongkok sambil berpikir, aku di mana ya? Seret, toleh ke kiri, toleh ke kanan, toleh ke kiri lagi. Jelek. Dia melihat sosok besar hitam. Langsung lari tuh dia. Wah, gak kebayang kan? Coba kalian yang ada di tengah hutan, tiba-tiba langsung lihat, wah, apa nggak lari itu ya. Dan setelah lari nih, cerat, tak lama Dito pun pegel nih ya, capek. Dan dia melihat situasi nih, udah aman apa belum nih. Dan dia rebahan tuh di bawah pohon. Rebahan nih. Tiba-tiba Dito mendengar suara tangisan yang tak mana lagi seorang perempuan. Cari tuh, mana sih suara menangis? Ternyata ada di sebelah kanannya Dito. Dan tak lama kemudian, setelah mendengarkan seorang menangis, di sebelah kiri Dito ada yang tertawan. Belum selesai, di belakang Dito ada suara. Sontak Dito pun langsung nangis tuh. Dan gimana ya rasanya ya? Takut, nangis tapi nggak bisa apa-apa. Lari pun juga percuma.
Dito udah pasrah banget nih. Mau lari kemana pun dia selalu diikuti. Tak lama kemudian, bau busuk pun tercium. Seketika Dito pun langsung muntah dong. Muntah nih Dito. Dan ketika sedang muntah, mak ceplek. Apa nih? Ternyata telur menjatuhi kepala Dito. Ternyata telurnya busuk. Yang tak diragukan lagi itu biasa dikatakan oleh orang-orang itu kayak air liur gendruwo ya. Dan setelah muntah, tiba-tiba di luar mimpi ini ya, ibunya Dito tuh masuk ke kamarnya Dito, melihat Dito tidur tapi ngeluarin busa. Nah, ibunya Dito yang shock, langsung tuh memanggil bapaknya. Pak, lihat Dito pak. Dan ibunya tuh langsung memeluk Dito. Nak, kamu kenapa nak? Bangun nak. Air mata ibu yang tak terbendung, menangislah dia. Wajahnya Dito pucat, badannya dingin. Orang tua Dito pun pasti khawatir nih. Langsunglah membawa Dito ke rumah sakit. Dan setelah sampai di rumah sakit, anehnya lagi, Dito tak ada penyakit apapun. Dokter pun bingung nih ya, karena dokternya tidak pernah mendapatkan pasien yang secara fisik sakit, tapi secara medis tidak ada penyakit. Diperiksa lagi tuh si Dito. Setelah diperiksa, hasilnya pun tetap sama nih, nggak ada penyakit yang tertulis. Dan setelah diperiksa berkali-kali, ternyata hasilnya pun tetap tak ada penyakit. Lantas Dito pun langsung tuh dirujuk ke rumah sakit yang lain yang lebih lengkap peralatannya. Dan setelah dibawa ke rumah sakit lain, hasilnya pun tetap sama. Di tubuh Dito tak ada penyakit sedikit pun. Dan ketika dokter bimbang mau ngasih resep obat apa, Dito cuman dikasih obat vitamin aja nih. Soalnya dokter juga takut nih kalau mau ngasih obat tetapi tidak tahu penyakitnya. Dan setelah dikasih obat, pulanglah tuh dia. Dan di perjalanan Dito agak sadar nih. Bu, ibu, Dito di mana bu? Setelah sadar, ibunya agak lega nih. Sampainya di rumah, Dito langsung istirahat loh. Dito langsung menceritakan nih apa yang terjadi di mimpinya. Dan setelah bercerita, orang tua Dito pun kaget nih apa yang dimimpiin anaknya. Orang tua Dito pun langsung mengadakan pengajian di rumahnya. Setelah selesai pengajian, mereka mengira udah selesai ya, nggak akan ada lanjutannya. Tetapi keesokan harinya Dito tiba-tiba sakit lagi nih. Dito nggak masuk sekolah lagi ya, karena badannya kurang fit sama penyakitnya yang kurang tahu. Dan akhirnya Dito istirahat tuh di rumah. Dito di rumah juga sendirian karena orang tuanya pun juga kerja. Dito yang rebahan di atas kasur tiba-tiba melihat bayangan di atas lemari tuh. Sontak Dito langsung menutupi tuh wajahnya dengan selimut dan diintip, ternyata udah nggak ada lagi. Masih was-was tuh Dito. Dan tak lama kemudian tiba-tiba Dito kebelet kencing nih. Pergilah dia ke kamar mandi. Sampainya di depan kamar mandi, tiba-tiba air keran yang ada di kamar mandi tuh hidup sendiri tuh. Jos. Itu yang ingin kencing tuh gak jadi kencing tuh, langsung lari ke kamarnya. Tapi setelah sampai di kamarnya, tiba-tiba pintu kamar itu nutup sendiri tuh. Brak. Itu takut tuh, langsung memojokkan diri
di pojokan tuh sambil jongkok nutupi wajahnya pakai selimut. Dan tiba-tiba pintu kebuka nih. Si Dito nggak berani buka selimutnya, dan tiba-tiba selimutnya tuh ditarik tuh. Dan ternyata itu adalah ibunya tuh. Sontak Dito pun langsung meluk ibunya. Ibunya Dito ketika itu ngambil setengah hari tuh kerjanya. Ya karena khawatir tuh dengan anaknya di rumah. Setelah dipeluk ibunya, Dito langsung cerita lagi tuh. Cerita apa yang dialami barusan kepada ibunya. Ibu Dito pun langsung menenangkannya, dan kemudian ibu Dito membawa ke ustadz yang ada di kampungnya. Setelah dibawa ke ustadz, ternyata ustadz ini tahu nih akar permasalahannya. Tapi ustadz ini tidak menceritakan terlebih dahulu. Beliau merahasiakannya karena ustadz ini mau menyelidiki dulu lebih dalam lagi. Beliau ingin memastikan benar atau tidak penyebabnya dari situ. Ustadz itu pun hanya memberikan air nih yang sudah didoakan. Dan setelah diberi air, mereka pulang tuh ke rumahnya. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Dito yang sedang tidur tiba-tiba menghilang tuh dari kamarnya tanpa jejak apapun. Keesokan harinya, ibunya Dito membuka kamar Dito nih dan melihat di kamar tidak ada Dito. Sontak langsung kaget tuh. Udah dicari ke bawah kasur, ke dalam lemari, sini nggak ada. Manggil bapaknya, "Pak, Dito nggak ada di kamar, Pak." Kebingungan nih orang tuanya. Kedua orang tua pun langsung ke ustadz yang kemarin dikunjungi tuh. Dan setelah menceritakan kejadian, ustadz itu pun langsung tuh ke rumah Dito. Dan ternyata ustadz itu langsung syok tuh melihat rumah mereka yang dikelilingi kabut asap berwarna hitam. Ustadz ini pun langsung tuh masuk ke dalam rumah Dito dan langsung menuju ke kamar Dito. Setelah sampai di kamar Dito, dia tuh langsung baca-baca ayat suci itulah ya. Dan ketika ustadz ini membaca, sang ustadz tuh langsung terpental tuh. Blak. Ya karena mungkin ilmunya berbenturan nih. Kemudian dicoba lagi nih, terpental lagi. Dicoba lagi, terpental lagi. Udah ketiga kalinya pun gagal semua. Ustadz ini pun gagal mengusir roh jahat yang ada di kamar Dito. Dan kemudian setelah mencobanya berkali-kali, malam pun tiba. Dan setelah sudah tidak sanggup, Pak Ustadz langsung mengabari gurunya nih. Setelah dikabari, ditelepon, ternyata gurunya masih di luar kota nih karena ada jadwal pengajian. Jarak dari kota menuju kampung itu sekitar 5 jam nih. Ya nggak sempet tuh, apalagi ada jadwal. Ya mungkin besok pagi baru bisa. Sedangkan di kampung Dito yang bisa mengerti hal-hal mistis ini hanya ustadz tersebut. Tak ada lagi orang yang bisa. Orang tua Dito pun ya nggak terima ya karena anaknya begini, nangis tuh, histeris tuh. Para warga pun juga berdatangan tuh dan menenangkan nih kedua orang tua Dito. Sambil menunggu gurunya, ustadz itu pun tak pantang menyerah nih, terus mencoba dan mencoba. Dan ketika mencobanya, tiba-tiba ustadz ini pingsan tuh. Ya mungkin karena udah kelelahan nih, udah habis tenaganya. Orang tua Dito dan warga juga makin histeris. Satu kampung pun dihebohkan dengan kejadian Dito hilang. Para warga pun menenangkan ortu Dito. Pak Ustadz pun langsung dibawa ke kamar untuk diistirahatkan. Dan keesokan harinya, Pak Ustadz ini pun bangun. Kemudian Ustadznya langsung telepon gurunya tuh. Ternyata gurunya udah di jalan, perkiraan udah 1 jam lagi sampai. Setelah menunggu 1 jam kemudian, gurunya pun datang nih, langsung ditemui Pak Ustadz dan menceritakan kejadian tersebut. Gurunya pun paham nih apa yang terjadi. Gurunya pun juga gak mau terburu-buru dan berkata nih kepada orang tua Dito, "Bu, Pak, yang sabar dulu ya, anaknya bisa kok diselamatkan. Tapi butuh waktu ya.
Kemudian gurunya menyuruh ajudannya untuk mengumpulkan warga nih pada jam 4 sore. Kenapa dikumpulkan nih ya? Karena untuk membantu si gurunya Ustadz tadi tuh agar rencananya berhasil. Paginya, guru ini ke makam leluhur yang ada di kampung itu. Dan setelah selesai dari makam leluhur, sang guru ini mempersiapkan nih semuanya dari segi mental, segi fisik, dan sambil berdiam di kamar Dito. Kemudian setelah semuanya siap, gurunya pun langsung untuk keluar menemui warga yang ada di rumah Dito. Dan gurunya menyuruh warga untuk membaca ayat suci Al-Quran nih. Mulailah mereka. Guru itu pun duduk sila sambil megang tasbih dan berdiam seperti sedang mengeluarkan sukmanya ya. 1 jam pun berlalu nih. Keringat dingin membasahi tubuh sang guru. Maghrib pun tiba. Tapi belum ada hasil nih. Sang guru menghentikan ritualnya. Tak lama kemudian maghrib pun hampir tiba. Tetapi belum ada hasil nih. Sang guru pun sontak menghentikan tuh ritualnya. Ritual pun dilanjutkan habis Isya. Singkat cerita, setelah Isya mereka melakukan aksinya lagi tuh. Dan ritual itu pun memakan waktu hingga tengah malam nih. Ketika udah di tengah malam, warga udah kecapean nih. Mereka sepakat melanjutkan besok pagi. Para warga pun pulang nih ke rumah masing-masing dan kembali besok pagi. Sang guru dan muridnya pun menginap di rumah Dito. Keesokan harinya, sang ustadz melihat rumah Dito nih, kok semakin gelap ya? Dengan penuh tanda tanya nih, sang ustadz pun bertanya tuh kepada gurunya. Guru, kenapa tambah gelap ya? Bukannya hilang tapi semakin gelap nih. Sang guru pun, iya, soalnya sosok itu sedang mengamuk. Setelah berbincang-bincang, kemudian warga mulai datang nih. Tak lama aksi ritual pun dimulai lagi nih. Seiring berjalannya waktu, ritual pun selesai nih. Tiba-tiba ada suara nih dari kamar Dito. Tolong! Ortu Dito pun langsung tuh lari ke kamar Dito. Dan akhirnya Dito kembali nih di kamarnya. Kedua orang tua pun senang nih, gembira nih. Langsung tuh turun menghampiri sang guru dan para warga nih, dan berterima kasih nih kepada mereka semua nih ya. Sang guru pun dikasih sedikit ongkos ya untuk pulang. Warga pun juga ikut senang nih melihat Dito kembali pulang. Setelah mereka senang nih atas kembalinya Dito, para warga pun juga pulang nih ke rumah masing-masing. Akan tetapi di balik kembalinya Dito bukanlah akhir nih teman-teman. Dan ternyata kejanggalan tersebut masih ada lagi nih. Tiba-tiba, gimana nih teman-teman? Masih penasaran kan sama ceritanya Dito? Sabar ya. Kita kembali lagi di part 3, oke? Dan buat kalian yang sudah menonton, jangan lupa tinggalkan reaksi nih ya. Jangan lupa di komen tuh, tulis kritik dan saran kalian ya, agar channel ini bisa berkembang. Oke, yang sudah nonton saya berterima kasih banyak. Jangan lupa istirahat. Saya Bintang, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.